Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita telah mempelajari sebelumnya bahwa ceramah adalah penyampaian informasi secara lisan kepada khalayak. Pidato lebih terfokus pada ajakan, sedangkan ceramah lebih terfokus pada penyampaian informasi tertentu. Jika dicermati, teks ceramah memiliki pola penyajian, bagian-bagian, dan kaidah kebahasaan tertentu. Berikut kaidah bahasa teks ceramah. Nah, seperti apa kaidah kebahasaan teks ceramah? Mari kita simak deskripsi kaidah kebahasaan teks ceramah sebagai berikut. Baiklah anak-anak sekalian, pada hari ini kita sampai pada kompetensi dasar 3.6 menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan dalam ceramah. Kemudian tujuan pembelajaran kita diharapkan kalian dapat menentukan kaidah bahasa dalam teks ceramah dengan cermat, kritis, dan bertanggung jawab. Materi kita adalah kaidah kebahasaan teks ceramah. Sumber yang saya gunakan Ria Yusnita MPD, modul pembelajaran SMA Bahasa Indonesia kelas 11 tahun 2020. Teks ceramah tentunya sudah kalian pahami. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ceramah adalah pidato oleh seseorang di hadapan banyak pendengar mengenai suatu hal, pengetahuan, dan sebagainya. Dalam berceramah di depan umum, terlebih dahulu penceramah harus memahami unsur-unsur kebahasaan dari teks ceramah yang akan disampaikan. Nah, apa saja kaidah kebahasaan teks ceramah? Yang pertama, kaidah kebahasaannya adalah menggunakan kata ganti orang pertama tunggal dan kata ganti orang kedua jamak sebagai sapaan. Kata ganti orang pertama yakni kata yang menggantikan nama orang seperti saya, aku, dan kata kami mengatasnamakan kelompok. Kemudian juga menggunakan kata sapaan yang ditujukan pada orang banyak seperti hadirin dan kalian. Contoh dalam penggunaannya: hadirin yang berbahagia, kalangan terpelajar dengan julukan hebatnya sebagai tulang punggung negara, harapan masa depan bangsa, seharusnya, dan lain sebagainya. Nah, hadirin inilah yang kita katakan sebagai kata ganti orang kedua jamak. Selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan yang kedua, menggunakan kata-kata teknis ataupun peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Istilah teknis adalah suatu kata-kata yang berkaitan bersama suatu bidang dan memiliki makna khusus atas bidang tersebut, seperti intensitas, literatur, menginstal, internet, wifi, dan lain sebagainya. Contoh dalam kalimat: intensitas para siswa dalam memahami literatur sesungguhnya merupakan sarana efektif dalam mengakrabi ragam bahasa baku. Ini adalah kaidah kebahasaan yang kedua. Kaidah kebahasaan yang ketiga yaitu menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi sebab akibat. Argumentasi sebab akibat yaitu kalimat yang berupa alasan dengan hubungan sebab akibat. Misalnya, jika, maka. Dapat pula digunakan kata-kata yang menyatakan hubungan temporal ataupun perbandingan, seperti sebelum itu, kemudian, pada akhirnya, dan lain-lain. Kemudian contohnya, saya melihat ketidakberesan
mereka berbahasa antara lain disebabkan oleh kekurang wibawaan bahasa Indonesia itu sendiri di mata mereka. Selanjutnya adalah kaidah kebahasaan menggunakan kata kerja mental, yaitu jenis kata kerja yang mengekspresikan sikap atau respon seseorang terhadap suatu tindakan, pengalaman, atau keberadaan. Meski kata kerja mental tidak begitu populer, namun cukup sering dipakai dalam teks ceramah, berita, dan lain-lain, seperti memprihatinkan, mengagumkan, menduga, dan lain-lain. Contoh penggunaannya adalah, bapak-bapak dan ibu-ibu, prasangka saya waktu itu bukannya tidak memahami akan perlunya ketertiban berbahasa di lingkungan sekolah. Nah, kata prasangka inilah yang digunakan pada kalimat ini, termasuk jenis kata kerja mental. Kemudian yang berikutnya adalah banyak menggunakan kata kerja persuasif. Adalah salah satu jenis kata yang bertujuan untuk meyakinkan, mengajak, merayu, atau membujuk pembacanya untuk melakukan suatu perbuatan dan aktivitas yang disampaikan oleh penulisnya, seperti hendaklah, sebaiknya, perlu, harus, dan lain sebagainya. Contoh penggunaannya, oleh karena itu kita seharusnya bijak dalam menggunakan teknologi. Mari kita juga generasi muda, kita agar menjadi generasi yang bersahaja. Nah, mari inilah yang menyatakan sebagai kata kerja persuasif. Selanjutnya kita lihat latihan di lampiran tugas. Alhamdulillah, semoga belajar kita hari ini membawa manfaat kelak, sehingga kita dapat memenuhi tantangan zaman. Sampaikan salam saya kepada orang tua, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.